Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bang Jo. Ini saya terlambat dengar kabar ya. Dengar kabar tentang video ya Sayyid Qori, Sayyid Tengku Qori yang mengatakan Mbak Lawi Jahanam. Jadi begini ya, kalau kita berpikir secara sepintas lalu, apa yang dikatakan oleh Sayyid Muda Qori itu hal yang kurang sopan, dan memang ada juga yang bilang sesama Muslim, sesama umat Islam tidak boleh begitu, kan gitu ya. Jadi sebenarnya begini, apa yang dikatakan Sayyid Muda Qori itu kan ada sebab ya, sehingga oknum Mbak Lawi atau si Bahar dengan pongahnya menantang ya, seperti ini ya, menentang Sayyid Qori ya, dia sakit hati ya. Jadi itu ada sebab ya, ada sebab. Kalau saya bilang, saya katakan apa yang dikatakan Sayyid Qori itu masih ringan dibandingkan dengan hukuman yang ada di Arab Saudi ataupun di zamannya Sultan Rashid. Itu hukumannya penjara ya. Orang yang mengaku cucu Rasul, ternyata setelah diselidiki dia bukan bernasabkan kepada Rasul, tidak sampai nasabnya, dan dia bukan cucu Rasul, itu hukumannya penjara. Ada lagi yang dimasukkan ke kandang singa, ada ya. Jadi hukuman dengan mengatakan jahanam itu ringan, itu sangat ringan. Dan lagi kalau ada orang yang berkata, sesama Muslim jangan berantem, jangan begitu, nggak boleh. Saya ingin bertanya, apakah seseorang yang sudah berbohong itu layak disebut Muslim? Apalagi dia berdusta dengan mengakui dirinya adalah keturunan Rasulullah. Apakah layak orang tersebut dikatakan Muslim? Dia sudah melecehkan keturunan Rasulullah. Dia sudah melecehkan. Jadi bagaimana dia bisa dikatakan Muslim jika dia berdusta, apalagi menyatakan dirinya keturunan Rasulullah, Ahlul Bait, baik secara historis nasab dia tidak tersambung kepada Rasulullah, maupun secara ilmu genetika DNA dia tidak tersambung. Nah, historis dan ilmu genetika ini tadi, biologis, dia terbukti bukan keturunan Rasul. Nah, sebenarnya mereka ini, Mbak Lawi ini sudah lama tahu bahwasanya mereka itu bukan keturunan Rasulullah karena gen darah mereka Yahudi haplogrup G. Tapi mereka masih tetap kekeh untuk menipu, untuk gawir. Ya mungkinnya untuk gawir, sedekah-sedekah, ya, hanya untuk demi harta, demi tahta, ya. Itu bagaimana? Makanya kalau kalimat jahanam itu, Mbak Lawi jahanam itu misalnya, itu hal yang ringan, sangat ringan itu, ya. Kalian tahu, ini untuk salam santun bagi Mbak Lawi ras Yahudi ya, dari Bang Jo nggak benci kepada kalian, walaupun kalian ras Yahudi ya, Bang Jo nggak benci kepada kalian, nggak. Kenapa? Kalian manusia ciptaan Allah. Walaupun kalian mungkar kepada Allah, mungkar kepada Rasulullah, ya, dengan beraninya gitu. Tapi Bang Jo tidak berani untuk membenci kalian. Ya, jangan dikatakan Bang Jo gak benci kalian. Cuman Bang Jo inginkan sadarlah kalian, ya. Minta maaf lah. Dari dulu kan Bang Jo bilang kan, dari awal dulu, dari setahun yang lewat, dari
Gitulah lebih kurangnya 10 bulan ataupun 11 bulan yang lewat Bang Jo bilang, Bang Jo sampaikan minta maaf kepada keturunan Wali Songo, kepada pribumi. Kalian dikatakan jahanam, ada oknum-oknumnya sakit hati seperti si Bahar Smith ya. Nah bagaimana pula kalian mengatakan keturunan Wali Songo nggak ada seperti Bahar Smith ngomong, ataupun Taufik Asegaf bilang jangkrik. Masih banyak lagi ya. Intimidasi kalian tuh masih banyak lagi dari oknum-oknum kalian sendiri. Yang terakhir ini si Umar RX King yo. Kalau TIJ bilang RX King. Bagaimana mempersekusi seseorang, Bung Lubis 212 itu bagaimana? Walaupun ya Bung Lubis itu salah ya, walaupun salah ya ngapain dibuat seperti itu, diteriakin maling lah, dicokek lah ya, ngapain kalian mau hebat-hebatan ya? Tapi kan nggak gitu caranya. Kita ini negara hukum, pakailah hukum. Kalaupun mau menantang ya tantang ke Polres dulu, ke Polsek dulu, buat prosedurnya, tanda tangan ya, perjanjian, jangan sampai ada dendam. Begitu baru gentle. Kita ini bukan hukum rimba, bukan. Hati-hati juga Wahabi, Salafi ya. Ini udah ditandai nih ya, Bang Jo udah tandai nih, dari dulu Bang Jo kan udah tandai. Orang yang mendukung khilafah itu peluangnya besar. Kalau kita mengatakan dugaannya besar itu, kalau kita mengatakan Salafi Wahabi, hati-hati. Sama seperti Bang Jo bilang, dulu pun sama di YouTube Bang Jo sudah Bang Jo sampaikan, di Majas sendiri ya, majelis Bang Jo nggak mau banyak-banyak. Kalau Majas nggak mau banyak-banyak, nggak banyak-banyak anggota, sedikit. Dan kalau bisa satu orang aja Majasnya, anggotanya gitu. Bang Jo nggak mau banyak. Kenapa? Karena pertarungannya dunia dan akhirat. Bang Jo itu hidup itu untuk memperjuangkan diri Bang Jo nanti di yaumil akhir, itunya. Jadi sama seperti Bahar nih ya, dia sakit hati. Boleh sakit hati, tapi pikirkan penyebabnya itu apa, siapa yang mulai duluan. Nah si Bahar ini ada nggak membuat pribumi sakit hati? Ada nggak membuat Tengku Mudakori itu sakit hati? Ada nggak membuat Bang Jo sakit hati? Ada nggak? Coba introspeksi diri, jangan mau menang sendiri. Ini negara hukum. Saya tuh sudah banyak kali jengkel kepada kalian ya. Sudah banyak kali saya jengkel kepada kalian. Udahlah. Kalian renungi aja kesalahan kalian. Ya. Kalian renungi kesalahan kalian. Kalian minta maaf kepada kalian itu membenci Wali Songo sama halnya membenci Ahlul Bait. Kalau menurut versi kalian. Tapi Wali Songo nggak merasa Ahlul Bait. Cuman karena memang secara historis dan secara genetika, ilmu genetika, biologis mereka tersambung, ya itu mereka ya termasuk dari cicit, ya cicit, gitu, terhubung pada Rasulullah, walaupun jaraknya jauh, gitu ya. Jadi kalian itu membenci cicit-cicitnya Rasulullah, keturunannya Wali Songo, paham? Itu bagaimana dosanya itu. Dan muhibin kalian yang kalian doktrin itu salah mencintai, malah membenci cicitnya Rasulullah. Bagaimana? Padahal kalian Yahudi. Mungkinkah Rasulullah berdarah Yahudi? Ini secara ilmu genetika ya. Secara ilmu genetika bisa kalian tolak ciptaan Allah yang ada pada diri manusia dari ujung rambut ke ujung kaki, gennya? Bisa kalian tolak itu? Kalau kitab-kitab bisa kalian tolak, kalian karang-karang bisa, muter. Kitab sejaman kalian nggak mau.
karena nggak akan menang kalau dengan kitab sejaman. Jadi kalian bisa menang ya husnuzon saja, baik sangka. Karena dari dulu-dulu memang kalian, dari dulu-dulu katanya kalian sudah dikenal sebagai ahlul bait. Padahal omdo. Karena ada generasi yang modern, zaman yang modern sekarang ini, maka terkuatlah siapa diri kalian. Ya. Kalian Yahudi, Askenazi. Jadi coba itu yang kalian pahami dalam menanggapi kemarahan pribumi, dalam menanggapi perkataannya Tengku Mudakori yang mengatakan, Baklawi jahanam, begitu ya. Jadi itu semua ada sebab. Jangan kalian itu panas hati, tidak boleh kalian panas hati. Kalau memang kalian itu muslim, ya hormatilah cicit-cicit Rasulullah. Bukan malah kalian itu merasa diri kalian keturunan Rasul. Sampai-sampai ada ini oknum Baklawi ini minum darahnya Rasul. Ada di video Bang Jo tuh, ritual minum darah Rasul, minum darah Rasulullah. Nggak boleh begitu, nggak bisa. Darah itu apa? Haram kan? Nah, kalian minum darah Rasulullah, ya kemungkinan kalian, ya kalau alibi kalian ya mendapat syafaat, mendapat ya macam lah, itu kalian sendiri yang tahu ya. Ya mungkin juga kalian mengharapkan darah kalian itu dari Yahudi bisa dari G bisa menjadi J. Mungkin ya, mungkin. Tapi gak akan bisa. Yahudi tetap Yahudi. Walaupun kalian meminum darah Rasulullah. Dan kalian tidak akan mungkin bisa dapat syafaatnya Rasulullah. Kalau cicitnya Rasulullah saja, Wali Songo, pribumi yang ada di Indonesia ini, kalian musuhi. Bagaimana kalian mau dapat syafaat Rasulullah? Kalau saya pakai kalimat kalian ya, kalau ahlul bait aja kalian perangi, kalian benci, kalian sisihkan, kalian lecehkan. Malah kalian mengaku keturunan Rasulullah, ahlul bait. Kalian kan itu kan melecehkan darahnya Rasul. Itu kan melecehkan keturunan cicit-cicitnya Rasul. Melecehkan darahnya Rasul, seakan-akan Rasulullah itu berdarah Yahudi seperti kalian. Coba pikir dengan tenang hati, pikir. Ya. Murid Bang Jo pun banyak kok yang palak dengan kalian. Palak kalau Medan bilang palak ya. Banyak. Tetapi selalu Bang Jo buat tenang. Jangan berbuat kekerasan. Jangan anarkis. Tidak boleh. Ini negara hukum. Kalau mau anarkis ya maaf ya, Bang Jo yang menang. Kalau mau anarkis. Tapi jangan, tidak boleh. Walaupun kita kuat, tetap merendah. Tujuan hidup bukan untuk dunia ini. Tujuan hidup kita itu menggapai akhirat kita. Kita membuktikan kepada Allah bahwasanya kita beriman dan bertakwa di dunia ini, yang dunia ini sebagai hukuman daripada bapak kita dan kita Ibnu Adam, daripada bapak kita Adam dan kita Ibnu Adam. Ini hukuman bagi kita. Cobaan, halangan, rintangan ada di dunia ini untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita buktikan dari kesalahan bapak kita, yaitu Nabi Adam yang melanggar perintah Allah, memakan buah kuldi, terhasut dengan setan dan iblis, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai pesan-pesan Allah, amanah Allah, tidak menjaga amanah Allah, malah mempercayai setan dan iblis, melanggar amanah yang diperintahkan Allah untuk dijaga. Jadi tujuan kita akhirat kita, diri kita masing-masing. Bagaimana amal dan ibadah kita. Kalaupun ada rezeki, tolong. Mau murid-murid kita, mau pengikut kita, tolong. Untuk apa sama kita? Kita pun satu hari paling cuma satu piring. Jadi untuk apalah banyak-banyak. Bagus kita bagi. Sedekah. Bagi kepada yang membutuhkan. Berikan kepada mustahak.
Jadi itu sajalah, tolong dipahami ya, Bahar ya, baik-baik kalian ya, minta maaf. Berkali-kali saya katakan, saya sampaikan dari tahun yang lewat lebih kurang, minta maaf kepada keturunan Wali Songo, kepada pribumi, kalian minta maaf ya. Kalau memang kalian tuh sudah terbuka semua ya, ada 6 orang itu, 6 marga itu yang sudah terbukti bahwasanya dia itu Yahudi, termasuk Asgaf ya, Sahab, Sihab ya, Al-Atos ya, dan lain lagi, ada lagi. Udahlah ya, perbaiki diri kita sama-sama. Ingat tujuan kita, nggak usah petentang, mayat juga jadinya. Janganlah ya, damai. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.